Nggak pakai salam bang. Nggak ada salam-salaman. Nggak ada. Kontennya dikasih nama ruang BK Ji. Apa itu? Diadopsi dari itu sekolah dulu. Nah, aku sering dulu SMP masuk BK tuh. Nggak baik kok. Gak boleh, ketahuan ngerokok. Belum sunat. Kok ngapain belum sunat masuk Itu ruang dia BK? urusan titit aja diurus sama BK. Wih, gokil. Itu dia bang. Bimbingan kok. Kon. Ya itu konnya aku kurang tahu tapi dia ngurus bagian itu. Masuk aku BK gara-gara nggak sunat. Awalnya sih gara-gara ketahuan ngerokok terus orang tua aku dipanggil. Mama aku kan orang yang suka cerita. Malah nyeritain aku belum sunat. Dan bimbingan konseling agak ngaco sih menurut bimbingan konseling ini. Kenapa? Dia malah ngasih ini data yang tadi dia dapat itu kalau aku belum sunat, ngasih tahu ke semua temenku. Kok gitu? Gak ngerti aku. Itu yang akhirnya aku itulah jadi bisa dibilang aku dibully waktu itu. Karena belum sunat. Karena sunat kan kalau di sini kayak apa ya? Kayak menandakan kita orang yang sama kan jadinya. Oke. Bukan harusnya kalau bimbingan konseling dia yang nyimpen rahasia itu kan ceritanya. Seharusnya bang. Tapi dulu malah dia yang bongkar gitu. Oke. Jadi ini ngambil adopsi dari itu, tapi kita ngomonginnya titit. Gimana? Tadi bahasnya itu. Iya, BK tuh bisa iniin aja, bicara kehidupan, berbagi kehidupan, belajar kehidupan. Iya. Oh, intinya kehidupan lah. Siapa tahu ada sesuatu yang berarti bisa yang abang undang orang-orang yang hidup. Iya. Iya. Kalau benda mati kan ngapain? Masa Chris datang ya? Iya, kan bisa hidup. Iya biar. Iya, tapi ngobrolnya random aja. Siap ya? Siap. Ya. Udah nyiapin kalimat-kalimat keren belum? Waduh. Karena sering menggunakan hal-hal keren tuh jadi kayak nggak perlu nyiapin. Oke. Segmen 1 kita ngobrolin soal spiritual, agama. Wah. Boleh? Ya, kalau ada pertanyaan yang nggak berkenan, bilang aja skip ya. Oke bang, oke. Kita fair aja. Oke. Juan lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua agamanya apa? Kalau agama yang di kepalaku, konsep agama yang di kepalaku terus aku ngeliat orang tua aku nggak tahu jadinya agama apa mereka. Oke, tapi secara umum aja deh. Secara umum dilihatnya Islam. Islam yang taat apa bukan? Bukan. Oke. Dan masih menganut prinsip kejawen. Oke, lebih banyak kejawennya. Lebih banyak kejawen karena dia lebih nggak tahu tahun hijrah daripada primbon. Oke. Jadi dia makanya kejawen. Primbon dia hafal tapi hijriah atau tahun-tahun kabisat gitu nggak tahu. Oke, berarti kau lahir dari keluarga yang Islam yang tidak taat, yang lebih paham kejawen daripada keislamannya. Kau tumbuh besar dengan keluarga seperti itu sampai akhirnya sekarang kau memeluk apa? Nah, sampai sekarang kalau pas masih sekolah ya, Bang. Oke. Ya karena orang tua, jadi kita akhirnya memeluk agama Islam. Tapi kalau untuk saat ini, secara administrasi Islam. Oke. Secara administrasi aja ya, Bang. Oke. Kalau sekarang tuh karena konsep agama di kepalaku udah beda. Oke. Sudah bukan mata pelajaran. Oke. Sudah bukan status, sudah bukan jabatan atau apapun. Jadi kayak mau mengakui agama itu pun kayak enggak lah, kayaknya enggak siap aku buat ditanya iya tuh agama ini. Oke, ngerasa nggak pantas. Makanya beberapa kali ada orang yang nanya, bilang aja nggak punya. Karena kalau aku bilang punya, pasti nanti rentetannya dia tanya apa mas. Oke, kan? Iya. Aku jawab Kristen pun gini. Nggak aku juga tidak menjalaninya. Tahu, tapi tidak menjalaninya. Islam ya tahu juga, tapi nggak menjalaninya. Oke, sama aja ya. Sama aja. Jadi karena kan gini, aku juga mikir di kepala aku. Ternyata ada benarnya omongan itu kita pertanggungjawabi.
Oke. Ada benarnya. Nah, apalagi jawaban itu kan dari pertanyaan orang ya bang ya. Yeah. Apalagi jawaban gitu. Agamamu apa mas? Misalnya aku jawab Islam, wah berat dong pertanggung jawabanku, sholat 5 waktu, kurban, buat baik, tidak ini itu ya kan berat bang. Makanya aku mending jawabnya nggak punya, ya sedikit menjalani sesuai yang sudah aku tahu, agama yang sudah aku tahu. Menjalani sedikit. Tapi secara pribadi, secara batin ada satu agama yang dipilih nggak di dalam hati gitu? Ada. Ya karena sudah terbentuk di situ dan lingkungan pun ngebahasnya, walaupun nggak bawa agama ya, misalnya menurut ini Islam gitu nggak ada, tapi dia selalu ngebahasnya ini menurut ini. Dan aku ya juga banyak iya juga ya, terus apa yang ku tonton, apa yang ku lihat kebanyakan dari sana, dan setelah aku pikir-pikir memang pas dan oke-nya aku kayaknya di sini gitu. Berarti ngulik ya? Ngulik. Berarti milih itu dengan sadar ya? Sadar. Bukan diturunkan, dipilihkan. Makanya aku belum punya KTP. Jadi kalau ada yang bilang Islam KTP nggak ada. Nggak ada aku ijazah. Iya. Nggak ada agama ya? Nggak ada bang ijazah. Ijazah kan nggak butuh agama. Nanti pas pemilihan presiden baru butuh. Wow. Tumbuh besar dengan seperti itu dan sekarang menjadi seperti ini. Ya, jadi kesulitannya di sosial apa di pergaulan? Maksudnya itu jadi masalah besar atau enggak sih sebenarnya? Kalau dampaknya gede nggak atau nggak cuman sepele ditanya gitu aja terus udah berlalu gitu aja? Belum, kalau untuk sekarang sih belum ada sih bang, dampak yang besar tuh belum ada. Ya masih pertanyaan terus kejawab, orangnya langsung berubah sifat, berubah karakter lagi. Dengan aku kan. Ya cuman itu doang, dan itu nggak terlalu besar buatku, jadi kayak ya udah kalau nggak nerima orang yang kayak gini mah ya udah nggak apa-apa kan. Maksudnya aku juga tidak memaksakan untuk kau harus nerima aku di tongkronganmu, misalnya aku harus seperti apa yang kau mau gitu juga nggak pengen lah. Jadi nggak ada pengaruh besar, belum ada pengaruh besar. Belum ada pengaruh besar. Belum. Jadi kan Juan udah milih satu keyakinan lah di dalam hati lah. Itu untuk apa? Apa gunanya agama itu yang kau pilih? Apa fungsinya untuk hidupmu? Ini salah satu nilai yang ku ambil dari beberapa orang ngomong, beberapa video yang ku tonton ya bang. Aku nyimpulin satu nilai, agama itu referensi kita untuk berpikir. Mana baik, mana bagus, mana yang tidak. Tidaknya pun itu urutan terakhir kan, baik, bagus, dan tidak. Makanya aku pilih yang ini karena banyak nilai baik dan bagusnya. Dari segi apapun. Dan menurutku juga lebih banyak kebahas ini sosial. Tongkrongan. Nah, aku orangnya kan nongkrong. Di sini kok dibahas, menarik gitu kan. Kalau yang ku tonton beberapa agama memang baik juga, tapi kan hanya mengajarkan nilai kebaikannya ke sesama manusia atau ini, tapi tidak ada nilai-nilai lainnya gitu loh bang. Kayak apa sih gunanya kita disiplin dengan Tuhan, disiplin ke Tuhan itu apa gunanya? Itu nggak ada diajarkan. Hanya cinta kasih lah, hanya kebaikan gitu. Nah, makanya yang ini aku pilih itu satu, banyak nilai sosialnya. Itu sih kayaknya yang dipilih. Sama, ini mungkin apa? Ada satu kejadian titik terendahku. Ya kebetulan itu yang dikasih referensi buku agamanya agama Islam. Jadi kayaknya wah Islam yang ngejawab. Gitu. Ya agama lain telat ya. Gak ada yang ngasih Indomie. Kebetulan yang dikasih itu ada buku Jangan Mati Sebelum Sukses. Kaya kalau nggak salah, aku lupa aja. Kaya atau sukses. Tentang apa tuh bukunya? Ngajarin, ngasih tahu kalau
kita anggap hari ini kesialan, itu bukan kesialan sebenarnya. Oke. Mungkin jadi keberuntungan di hari esok, bisa jadi kan. Oke, bisa. Nah kebetulan waktu itu kan aku pernah masuk penjara, aku bilang ke bang. Oke. Penjara. Serem kali kok. Iya. Anak SMA kayaknya cuma apa? Pedofil kok? Pedofil. Bukan. Paling karpet. Paling kasusnya konyol lagi, keadaan mabuk. Iya Allah. Oke. Itu penjara berapa hari. Oke. Terus dapat buku itu, terus dapat ya itu satu ilmu lah. Kalau misalnya hal yang menimpamu hal buruk yang menimpamu di hari itu, coba kau pikirkan lagi apa baiknya. Oke. Menurut siapa dia, aku sahabat Nabi pokoknya gitu. Ada di buku itu bang, cuman aku kan nggak terlalu inget nama. Intinya aja lah yang dia omongnya apa. Coba kau telaah dari hal buruk itu apa yang kau dapat. Aku telaah tuh hal buruk yang aku dapat waktu itu yang masuk penjara. Oh iya juga ya, kalau aku nggak masuk penjara aku bisa aja nggak pulang ke rumah. Aku bisa aja nggak lanjut sekolah, aku bisa aja merantau terus jadi anak tatoan, makan nasi bekas anak pang lainnya. Iya. Untuk solidaritas kan. Iya kan? Udah diludahi dulu. Iya itu. Diludahi terus dicemuk-cemuk tangan itu. Iya Allah. Mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi karena kau masuk penjara, kau jadi punya kesempatan untuk sekolah, kau jadi punya kesempatan untuk pulang ke rumah, kesempatan hal lain-lainnya yang lebih baik. Di situ makanya aku agama ini ada ngasih ilmu itu. Untuk menyadarkan kita bahwa kejadian buruk tuh nggak selamanya nilainya buruk gitu. Ada hikmahnya. Akhirnya ya di kepala berkesimpulan kayaknya ini lebih oke lah. Aku sih dapetnya sih dari situ. Nggak tahu kalau orang lain kan beda-beda bang. Tapi belum berani mengklaim diri untuk aku itu. Belum. Karena mungkin apa? Mungkin dari 100% yang kau tahu, berapa persen yang udah kau jalani? Nah itu mungkin 30%. Oh, baru 30. Kayak ngerasa malu gitu ngerasa malu. Kayak mungkin kalau anak komunitas motor tahu nih ya, analoginya tuh mungkin kayak kita nih join ke komunitas motor. Cuma beli bajunya tapi nggak punya motor. Itu kan malu ya. Terus kok touring nggak ikut punya baju, bonceng temen ya. Bonceng temen terus kayak malu kan, kita nggak punya motor. Kan komunitas motor ya, bukan komunitas baju ya. Bukan komunitas baju, itu dia makanya malu bang. Karena belum mumpuni. Oke, menarik. Lalu menurutmu kok kan melakukan perbandingan beberapa agama nggak sih, atau nggak emang ketemunya itu langsung gitu, atau ada sih sebelumnya atau ada sesudahnya gitu, atau enggak ya itu aja referensi yang paling banyak didapat gitu? Kayaknya perbandingan aku dapat. Ini kan kita mau milih sesuatu nih. Misalnya di Indonesia ada 6 misalnya nih. Kita harus secara sadar milihnya kan. Iya, berarti kita nggak bisa bilang enggak sama yang lain kalau yang lain belum kita ketahui kan. Ini mungkin buruknya ya bang. Buruknya aku memilih. Perbandingannya yang ku dapat itu sedikit-sedikit terus dari agama yang lain. Misalnya 2 agama yang lain, 1 agama yang lain. Gitu. Dapatnya sedikit-sedikit. Terus berkesimpulan ini kayaknya kurang oke buat aku gitu lah. Kayaknya nggak oke deh buat aku. Kayaknya ini juga nggak oke. Langsung kelihatan minusnya, kayak enggak ini kurang pas, ini kurang. Buat aku, buatmu. Tidak untuk orang umum. Pokoknya aku ngeliat ini dari pemuka agamanya, dia ngomong misalnya aturannya ini, ajarannya ini, terus kayaknya enggak pas di buat aku. Coba yang lain, terus yang lain enggak pas juga. Gitu sih. Kamu ngerasa sepenting apa sebenarnya agama sih buat hidup? Sepenting apa sih gitu? Sepenting apa ya? Sepenting apa? Aku nggak tahu anak yatim itu kalau misalnya nggak dipungut sama panti asuhan tuh gimana jadinya. Kok gitu? Karena bakalan liar. Oke, ngerti. Makanya butuh keluarga. Menurutku agama itu salah satu bentuk keluarga juga. Yang
mengajari cinta kasih, nilai sosial, aturan-aturan kehidupan, nilai-nilai kehidupan. Makanya menurutku kalau tidak ada itu, Om hidupnya nggak punya keluarga sih, aku nggak bisa ngebayangin gimana rasanya nggak punya keluarga tuh. Jadi kita hidup tuh hanya mencari aja terus dan melihat sana sini, nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sampai mati akhirnya nyari itu. Sampai mati ya. Berarti karena kau percaya agama, berarti kau percaya Tuhan ya? Itu jelas tuh. Agama aja yang ngebuat kan. Apa yang ngebuat kau percaya malah? Enggak. Apa yang ngebuat kau percaya sama Tuhan gitu? Sementara banyak orang-orang yang mikir kayak enggak gitu. Ada yang milih jadi ateis. Ini percaya sama Tuhan. Apa yang ngebuat kau akhirnya kayak iya? Bisa dibilang sih kayak percaya ibu ya, udah percaya aja. Udah gitu aja gitu. Gitu aja. Kapan sih kau dikasih tahu bahwa Tuhan itu ada gitu sama keluargamu atau sama anakmu? Kita ini ada Tuhan loh yang nggak kelihatan, nggak ini gitu. Kapan dikasih tahu? Kayaknya dari kecil lah bang. Dikasih tahu. Semua orang kayaknya dikasih tahunya dari kecil. Tapi pas udah gede. Tapi nilai-nilainya aku nggak tahu ya, beda-beda kan. Ada yang ngasih nilai Tuhan tuh yang maha tegas. Ada yang ngasih nilai kalau Tuhan tuh yang maha baik, maha penyayang. Beda-beda. Nah kebetulan aku yang maha tegas. Iya dong. Kalau nggak ngelakuin ini Tuhan marah. Tegas banget ya Tuhan. Iya tegas banget Tuhan ya. Padahal dia lagi main game kan, nggak tahu juga. Tapi gede kan berjalan terus akhirnya kamu mempercayai, pokoknya oh ya udah aku percaya aja gitu. Tanpa ngulik-ngulik, tanpa iya bisa. Kalau ngulik ya ada lah. Ya gimana nguliknya sampai? Kayaknya aku percaya nih gitu. Merasa kuat mempercayainya waktu ngebahas sama abang lah. Yang ya kayak percaya tuh emang butuh bukti, itu juga satu. Terus semua ini apa sih yang dulu namanya tuh bang? Baru lupa lagi. Bahasanya tuh loh, aku lupa. Bahasa luar soalnya. Apa emang? Sebab akibat yang kausa prima. Nah ya itu yang membahas soal itu terus kayak. Jadi kau sepakat itu akan sepakat itu? Jelas. Karena mungkin gini juga sih. Kenapa aku bisa sepakat? Mungkin kemampuan berpikirku tidak terlalu lebih mungkin dari abang, jadi kayak oh iya juga gitu. Mungkin kalau lebih bisa aja kan. Mungkin bisa, kalau lebih aku bisa jadi ateis karena bisa ngedebatin hal itu. Bisa. Tapi karena kemampuan berpikirku segitu, jadi kayak juga ya, ini nggak bisa dibantah dari mana lagi. Nah, iya udah memang bener gitu. Akhirnya mulai berpikir memang iya gitu. Ini kok nggak percaya? Kalau aku tuh nggak percaya kalau manusia tuh di puncak rantai ini, kehidupan ini gitu. Pasti ada. Aku percaya ada hal lain yang di atas ini gitu. Yang kita sebut Tuhan itu kita sebut Tuhan ya, dengan bentuk dan penakaran kita masing-masing gitu. Akhirnya kita cari nyarinya bisa nggak sih nyarinya nggak melalui agama? Bisa atau enggak? Ngenalin dia, nyari dia atau apain dia tuh tidak melalui agama bisa nggak sih? Lewat apa? Tapi cukup lama. Mencarinya menurutku ya bang, cukup lama. Karena kan balik lagi ya, aku bilang agama itu referensi untuk kita berpikir. Akan adanya dunia dan semua hal. Kita jadi dipermudah untuk mengenali Tuhan. Kalau orang yang nggak punya agama, tidak melalui agama, dia harus punya apa? Kesadaran itu jelas ya, kesadaran. Kesadaran diri sendiri dulu bang ya. Itu nanti dia akan mengenali Tuhan tuh dari manusia lain. Semakin dia banyak nih udah kenal sama orang, semakin banyak kenal orang kan berarti semakin banyak hal yang terjadi sama dirinya. Ada kemungkinan itu bisa jadi
cara mengenali Tuhan sih. Tapi waktunya cukup lama daripada kita yang sudah mengetahui agama atau menganut agama. Caranya lebih mudah ya, lebih cepat. Lebih mudah. Ya, alatnya lebih gampang. Alatnya lebih gampang. Menurutku agama itu alat untuk mengenali Tuhan lebih mudah sih. Lebih mudah. Karena orang yang nggak punya agama tuh, apalagi introvert. Gimana dia kenalin Tuhan? Nggak tahu gitu. Dari 1 sampai 10 seberapa kenal kau sama Tuhan? 0,5. Kecil banget anjing. Kenapa kecil gitu? Aku masih ya, walaupun Tuhan memiliki banyak sifat, ya kan. Gini deh, aku kalau pakai jawaban untuk kemanusiaannya, aku mau bilang kenal ke abang, nanti pas abang ditanya enggak kenal agak malu. Tapi kan merasa boleh dong. Merasa aku tuh ya segitu sih kayaknya. Segitu. Itu memang kamu ngerasa rendah diri atau nggak tahu, tapi memang malu. Sadar memang segitu deh kayaknya gitu. Kalau sadar memang segitu. Sadar karena malu sih aku kalau mau mengakui lebih. Malu lah. Malu aku kalau mengakui lebih. Apalagi kalau ke Tuhan ya. Kalau ke manusia ngapain aku malu? Oke. Iya. Oh iya, gokil. Sama kok. Jadi kau malu ke Tuhan ya? Kalau ke manusia Tuhan. Ngapain malu? Enggak. Oh iya, gokil juga kan? Nggak malu. Orang sama-sama karya kok. Kan karya Tuhan kita nih. Betul. Ngapain malu sama karya yang lain kan? Aneh banget. Malu tuh sama yang senimannya langsung lah. Oke. Menutup segmen soal agama dan spiritual ini, kau punya yang akhir-akhir ini kau dapat atau pelajaran hal-hal yang keren yang bisa kau omongin nggak? Atau yang udah kau aplikasikan dalam hidup? Atau setidaknya yang udah kau tahu dulu aja loh? Kayak ini keren banget nih. Ada sih. Apa? Kasih tahu aku dong. Akhir-akhir ini memikirkan bahagia itu kan sederhana. Oke. Ya mungkin untuk sebagian orang percaya atau memakai bahagia itu sederhana. Dan agama itu menurutku ya, itu kan benar ya, tadi yang aku bilang itu referensi kita untuk berpikir. Plus referensi kita mengetahui kebahagiaan yang ada di dunia. Aku masih bertanya-tanya kenapa banyak orang yang menganut agama ini tapi tidak bahagia. Menarik. Mengapa? Itu loh. Dan kau tahu jawabannya? Gak tahu Mas Yan. Ya ada tapi kan yang minusnya ya. Pasti yang negatifnya selalu. Apa jangan-jangan apa yang dia tangkap dari Alkitab itu beda sama aku. Gitu. Jadi pemahaman dia akan bahagia juga jadinya beda. Mungkin gitu, makanya kan ini referensi hidup ya. Plus ada pasti referensi hidup, plus ada referensi kita untuk melakukan hal-hal yang bahagia lah. Betul. Kok masih tidak bahagia? Padahal dia sudah menganut ini gitu. Kenapa ya? Kalau aku kan lepas tangan ya. Ya tidak menganut apa-apa. Kenapa ya? Kok tidak bahagia? Padahal sudah ada bukunya untuk. Kalau mau bahagia nih baca nih. Udah ada buku gitu. Kalau mau bahagia anut ini gitu. Anut ini. Makanya aku itu pertanyaan sih, nggak keren kan ya, cuma pertanyaan aja yang di kepala kok. Kenapa ya orang? Tapi ya itu menarik, maksudnya dia orang percaya agama, cara-cara untuk bahagia di dunia ini ada di situ panduannya. Ada. Kok mereka nggak bahagia itu loh. Makanya apakah mungkin beda cara nangkepnya, cara memahami itu bisa jadi cara memahaminya beda, atau ya balik lagi agama dijadiin status. Bisa jadi kan Bang, makanya bahagia juga jadinya status. Nah itu bisa jadi. Ya berarti itu cukup jadi sentilan buat orang-orang
udah punya agama, milih agama, panduan buat bahagia ada, tapi kok belum? Tapi kok belum bahagia? Perlu bertanya lah. Perlu dipertanyakan lah itu. Iya. Buat kalian yang tidak bahagia kayak perlu bertanya. Kok iya ya? Buat orang-orang yang ngerasa hidupnya paling sengsara dari orang lain, baca Alkitab kalian sendiri. Coba baca. Gak usah ngeliat dari orang lain lah. Gak usah ngeliat sengsaranya orang lain, gak usah ngeliat atas bawah. Baca itu Bang. Oke, kita lanjut ke segmen kedua ya.